Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelumnya kami tetap memohon, berharap bahwa saudara akan bantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan video ini kepada yang lain saudara, supaya banyak orang bisa menonton, memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga like dan subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami. Mari saudaraku, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan bagi kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati firman yang menjadi penuntun hidup kita di hari ini. Satu ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita. Saya siapkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini saya sengaja angkat sehubungan hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-76. Tentu ini menjadi sebuah sukacita besar bagi kita, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, menolong, menyertai dan memberkati kita di tengah-tengah negara dan bangsa yang kita cintai ini. Dirgahayu untuk Indonesia. Itu yang saya ingin sampaikan. Mari kita maknai kebenaran ini secara rohani pada pagi hari ini. Kalau kita bisa menikmati indahnya kemerdekaan di tengah-tengah bangsa kita, tentu kemerdekaan kehidupan kita sebagai orang Kristen akan jauh lebih berarti bagi kita. Karena itu akan menolong kita bisa bagaimana menikmati segala berkat Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu ditebus untuk dimerdekakan, saudaraku. Mari kita buka hati supaya Tuhan menolong kita menerima kebenaran ini. Dikisahkan saudara, oleh karena keadaan hidup yang sulit dan kehidupan keluarga yang sulit, yang miskin, yang susah, secara khusus secara ekonomi saudara, seorang gadis keturunan campuran kulit hitam, kulit putih, dia merelakan dirinya dijual untuk menjadi budak, saudaraku, demi untuk menolong kehidupan keluarga yang sangat miskin dan menderita itu. Dia merelakan dirinya. Dia menjual diri menjadi budak. Itu yang kita lihat. Lalu dengan keadaan terpaksa, melalui seorang pedagang, ia dibawa ke pasar budak untuk dijual menjadi budak melalui lelang yang diadakan di pasar tersebut. Gadis itu adalah seorang gadis yang berperawakan cantik. Dia tinggi, dia ramping, saudaraku. Sehingga ketika dia berdiri di tengah pasar lelang itu, ada begitu banyak orang yang menginginkan supaya gadis itu menjadi budaknya. Supaya gadis itu bisa dimiliki dan menjadi budaknya, saudara. Karena itu setelah lelang itu dibuka harga, lalu langsung pada saat itu terjadi persaingan yang cukup tajam di antara para peserta lelang yang hadir pada saat itu. Ada begitu banyak orang yang mengadakan tawaran-tawaran pada lelang tersebut. Dan dengan segera harga yang ditawar itu semakin lama semakin tinggi. Dan saking tingginya banyak orang yang menyerah karena tidak sanggup lagi mengajukan penawaran. Itu luar biasa dalam pasar lelang yang biasa diadakan di pasar itu. Ada banyak orang yang menawar dan semakin lama semakin tinggi. Karena semakin tingginya tawaran ini,
banyak orang yang pada akhirnya menyerah karena tidak sanggup mengajukan tawaran lagi. Sehingga hanya ada 2 orang yang masih berani mengangkat tangan untuk mengajukan penawaran pada lelang itu. Yang satu dia berperawakan ya sepertinya ya dia pengusaha kaya yang sombong, kasar dan angkuh. Dia begitu yakin ya dia bisa mendapatkan gadis tersebut. Dia begitu bernafsu untuk mendapatkan gadis ini. Lalu seorang lagi, dia adalah seorang pria yang kelihatannya dia begitu tenang, lembut, sopan dalam pembawaannya. Itu 2 pribadi yang berbeda pada saat itu. Setelah mereka tawar-menawar dan berjalan sangat alot, akhirnya saudara, lelang tersebut dimenangkan oleh pria yang tenang tadi, yang lembut dan sopan pembawaannya itu. Segera saudara, setelah itu setelah lelang itu dinyatakan dimenangkan oleh pria itu, juru lelang memberikan selembar kertas kepada pria tersebut sebagai tanda kepemilikan akan gadis itu, saudaraku. Dan sekaligus gadis itu pun diserahkan kepada pria pemenang lelang itu. Itu yang terjadi pada saat itu, saudaraku. Lalu ketika gadis itu diserahkan kepada pria itu, gadis itu dengan nada sombong dan dengan membangkang, dia memandang pria itu dengan mata penuh kebencian. Karena sepertinya dia tidak senang dengan pria itu. Akan tetapi pancaran mata yang penuh kebencian itu, saudaraku, dia berubah seketika tatkala pria pemenang lelang itu merobek-robek kertas kepemilikannya itu di hadapan mata gadis tersebut dan di hadapan semua orang yang masih berkumpul di pasar lelang itu. Dan semua orang heran, semua orang kaget, saudaraku, melihat apa yang dilakukan oleh pria itu. Dan dengan lemah lembut pria itu pun berkata kepada gadis itu, dia katakan seperti ini, "Anakku, sekarang engkau bebas." Dia katakan, "Engkau bebas, anakku. Saya sengaja membelimu dengan harga yang sangat tinggi itu agar engkau bisa kubebaskan." Itu yang dikatakan oleh pria itu, saudaraku. Lalu mendengar perkataan pria itu, gadis itu pun terpaku, dia terdiam, dia membisu karena tidak tahu harus berkata apa-apa lagi, karena dia sudah salah tingkah pada awalnya, tetapi ternyata dia salah menilai pria itu, saudaraku. Akhirnya setelah dia sadar akan apa yang dilakukan oleh pria itu kepadanya, akhirnya gadis itu menangis dengan sangat keras untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Dia tersungkur memeluk kaki pria itu dan berkata, "Oh Tuanku," dia katakan, "aku berterima kasih kepadamu karena engkau mengasihiku. Aku akan mengasihimu, Tuhan, dan aku berjanji akan menjadi pelayanmu untuk seumur hidupku," dia katakan. Itu yang dikatakan oleh perempuan itu. Dan memang sejak saat itu gadis itu pun mengabdikan seluruh kehidupannya untuk melayani pria tersebut yang telah membebaskan dan memerdekakannya tanpa beban, tanpa paksaan. Karena ia telah menemukan kasih yang tulus, kasih yang telah mengubah kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Luar biasa, karena memang sejak saat itu juga keluarga gadis tersebut kehidupan ekonominya tertolong karena harga pembelian dirinya sendiri sangat tinggi. Lalu mereka bisa keluar dari kehidupan ekonomi yang sulit itu dan bisa memberikan kepada mereka kehidupan yang lebih bahagia. Gadis itu dibebaskan dan juga keluarganya tertolong dan keluar dari kemiskinan itu, saudaraku. Ini hanya sebuah kisah, saudara. Ini hanya sebuah inspirasi bagi kita di tengah kita merayakan hari kemerdekaan kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena kesulitan, oleh karena pergumulan hidup yang berat, kita harus jujur bahwa terkadang kita dengan sadar, dengan rela, kita menjual diri kita untuk menjadi hamba bagi dosa.
karena keadaan hidup yang sulit. Kita menjual diri kita menjadi hamba bagi dunia ini dan bagi keinginan-keinginan daging kita yang berdosa. Bagi setan, bagi iblis, saudaraku. Ya, dengan cara seperti itu, saudaraku, kita merasa bahwa persoalan hidup kita akan terselesaikan. Itu yang sering kita lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Justru kita semakin membuat kita jatuh terperosok dalam lumpur penderitaan yang dalam dan yang pekat. Kita semakin mengikatkan diri kita menjadi budak akan dosa itu, akan keinginan daging, akan kuasa-kuasa dunia yang menyesatkan, dan juga akan kuasa setan dan kuasa iblis. Bukan persoalanmu tertolong, tetapi engkau semakin dijerumuskan, dijatuhkan dalam keadaan sulit seperti itu, saudara. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena situasi sulit, kita melakukan hal itu sering dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang perlu kita pahami, yang dapat menolong kita bisa keluar ya dari situasi sulit itu, hanyalah kasih, saudaraku. Hanya kasih. Kasih Tuhan maksud kami. Oleh kasih kita ditolong, oleh kasih kita diangkat, oleh kasih Allah memberikan dirinya menjadi jalan kebenaran, kehidupan, dan juga menjadi solusi atas pergumulan kehidupan kita. Sehingga kita bisa ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari segala kuk, dari segala belenggu perhambaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita harus paham bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, kita harus perlu merespon itu dengan hati yang terbuka. Seperti gadis ini, ketika kita sadar kita dikasihi Tuhan, ketika kita sadar kita ditolong oleh Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang sadar diri, yang mau bersyukur, yang mau mengaku perbuatan Tuhan, yang mau tunduk dan taat hanya kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan melakukan semua itu supaya kita ditolong, supaya kita dibebaskan dari perhambaan, dari perbudakan, dari penjajahan, keinginan-keinginan dunia yang berdosa itu, saudaraku. Kita ditolong, dilepaskan supaya kita menjadi pribadi yang merdeka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman hari ini memberikan kepada kita pemahaman yang jelas akan hal itu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Adakah engkau merasa hidupmu saat ini sedang terbelenggu? Adakah engkau merasa hidupmu saat ini sedang terjajah? Adakah engkau merasa bahwa hidupmu saat ini sedang ada dalam belenggu perbudakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau membutuhkan uluran tangan Tuhan dalam hidupmu. Ada tangan Tuhan yang selalu terulur. Mari saudara menyambut tangan itu. Tangan itu yang penuh dengan kasih dan kuasa telah menolong banyak orang bisa dimerdekakan. Dan juga tangan yang sama yang penuh dengan kasih dan kuasa itu bisa mengangkat, menolong hidupmu, bisa membebaskan, memerdekakan engkau, sehingga kau bisa hidup dengan sukacita, merdeka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari hal ini, saudaraku, sehingga kita bisa ditolong, kita bisa dibebaskan dari perbudakan dosa kita, ya, dan perbudakan setan dan kuasa kegelapan. Oleh kemurahan Tuhan, kita akan diberikan kemerdekaan, kebebasan, ya, dari belenggu dan perbudakan itu. Demikian saudara, kiranya renungan ini dapat membantu kita melihat dalam hidup ini betapa Tuhan mengasihi kita. Ya, ini penting. Dan Dia adalah Allah yang peduli kepada pergumulan kita. Ini penting bagi kita, saudaraku. Dia peduli akan pergumulan kita. Dia datang kepada kita untuk memberikan kita solusi. Oleh kasih-Nya, Dia datang melayani kita. Dia datang menolong kita, melepaskan, membebaskan kita, saudaraku. Oleh karena itu pesan bagi kita, mari sambut kasih Tuhan, kasihi Tuhan dengan benar, tunduklah kepada Tuhan, layanilah Tuhan dengan bebas, dengan suka hati, dengan sukacita hatimu yang telah menyadari bahwa engkau ditolong Tuhan. Mari abdikan dirimu untuk Tuhan sebagai bukti engkau adalah orang yang telah menikmati kasih Tuhan, kebebasan, kemerdekaan
yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dalam merayakan hari kemerdekaan kita hari ini, Tuhan kira menolong kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa merayakan kemerdekaan kita hari demi hari. Karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kira Tuhan menolong saudara, dimanapun engkau saat ini, nikmatilah hidup yang sudah ditolong Tuhan itu, hidup dalam kemerdekaan bersama-sama dengan Dia menjalani hidup hari ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang menyapa kami lewat firman-Mu. Berkati setiap kami untuk menyadari bahwa hidup kami sesungguhnya adalah hidup yang diperhamba oleh dosa. Tetapi oleh kasih Tuhan kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Kuatkan yang lemah, yang putus asa beri harapan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Ada umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ada hamba-hamba Tuhan yang sedang terpapar oleh virus COVID-19 ini, sedang diisolasi di rumah maupun di rumah sakit. Hamba mohon kepadamu Bapa, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, kuatkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan juga memberkati mereka hari ini. Yang berulang tahun hari ini, umat-Mu yang berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan. Juga ada begitu banyak umat Tuhan di hari ini, di pagi ini, yang sedang terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang berat, yang diperbudak oleh setan dan kuasa gelap. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba mohon berkat Tuhan atas mereka. Lepaskan, bebaskan mereka semua dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, saudaraku. Bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada layanan doa di sana, hubungi kami. Kami siap membantu saudara dalam doa, itu komitmen kami. Kalau saudara memang diberkati Tuhan lewat renungan ini, kami berharap bagikan kepada yang lain saudaraku, supaya banyak juga orang diberkati oleh Tuhan. Itulah harapan kami. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.